Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abu Hasan Muzaki dalam laporan jurnal penulisan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di pertemuan ke-10 ini kita membahas bersama dengan teman-teman kelompok yaitu jurnalisme di Indonesia dan dunia, peran vital jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kondisi jurnalisme di dunia. Indeks kebebasan pers dunia atau global menunjukkan volatilitas yang sangat besar dalam berbagai situasi, dengan kenaikan dan penurunan angka yang besar serta perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kenaikan 18 peringkat di Brasil dan penurunan 31 peringkat di Senegal. Ketidakstabilan ini merupakan hasil daripada meningkatnya agresivitas di pihak otoritas di banyak negara dan meningkatnya permusuhan terhadap jurnalis di media sosial dan di dunia nyata. Volatilitas ini juga merupakan konsekuensi dari pertumbuhan industri konten palsu yang memproduksi dan mendistribusikan disinformasi dan menyediakan alat untuk memproduksinya. Indeks 2023 menyoroti dampak cepat yang ditimbulkan oleh industri konten palsu pada ekosistem digital terhadap kebebasan pers. Tantangan yang dihadapi oleh jurnalisme di dunia saat ini telah beroperasi dalam landscape yang berkembang pesat dengan peluang luar biasa dan tantangan yang signifikan. Tantangan yang dihadapi jurnalisme dalam setiap era dapat diamati melalui berbagai aspek yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada masa kejayaan media cetak yang mendominasi dunia pers dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, salah satu hambatan utama adalah terbatasnya akses informasi serta kontrol ketat yang diterapkan oleh pemerintah atau pemilik media besar terhadap konten berita yang disebarkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya jurnalisme untuk beradaptasi dengan perubahan sambil tetap menjaga nilai-nilai fundamental seperti akurasi dan pelayanan publik. Berlanjut ke pembahasan kondisi jurnalisme di Indonesia. Indeks kebebasan pers di Indonesia mencerminkan kompleksitas lingkungan pers yang menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik, disinformasi, dan kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun berada di kategori cukup bebas, situasi ini menuntut perbaikan signifikan agar kebebasan pers dapat berfungsi optimal sebagai pilar demokrasi. Dalam laporan 2023 World Press Freedom Index yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders atau RSF, Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 180 negara. Di antara beberapa kasus kekerasan jurnalisme di Indonesia, yang pertama adalah kekerasan fisik. Serangan fisik terhadap jurnalis sering terjadi, terutama ketika mereka meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan juga konflik sosial. Kemudian yang kedua, intimidasi melalui hukum. Hukum seringkali digunakan sebagai alat intimidasi terhadap seorang jurnalis. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menjadi salah satu instrumen yang sering kali dipakai untuk mengkriminalisasi pemberitaan. Kemudian selanjutnya ada ancaman cyberdoxing. Di era digital seperti saat ini, ancaman terhadap jurnalis meluas ke ranah daring. Seperti banyak jurnalis yang menjadi korban doxing atau penyebaran data pribadi atau serangan cyber oleh kelompok tertentu termasuk para buzzer-buzzer politik. Ancaman ini menciptakan tekanan psikologis bagi para jurnalis yang kadang membuat mereka mundur dari peliputan isu-isu kontroversial. Kemudian ada juga kasus pembunuhan yang belum terselesaikan. Salah satu kasus pembunuhan jurnalis yaitu adalah Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin dari Bernas yang terjadi pada tahun 1996, yang sampai saat ini masih belum juga terungkap kasusnya. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan kasus seperti ini menciptakan budaya impunitas di mana pelaku kekerasan terhadap jurnalis merasa bebas dari hubungan. Peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokrasi. Definisi investigasi merupakan sebuah liputan yang membongkar suatu
yang tersembunyi, maka risiko yang dihadapi juga akan sangat tinggi. Contoh kasus jurnalisme investigasi di Indonesia dan di dunia yang pertama adalah skandal Watergate. Adalah salah satu contoh yang paling ikonik dalam sejarah jurnalisme investigatif, yang mana pada tahun 1972 jurnalis dari Washington Post, Carl Bernstein dan Bob Woodward memulai penyelidikan tentang serangkaian kejadian mencurigakan di kantor Komite Nasional Partai Demokrat. Dampak daripada jurnalisme investigasi sendiri terhadap transparansi dan akuntabilitas adalah yang pertama, meningkatnya transparansi, mendorong akuntabilitas, penguatan demokrasi, perubahan kebijakan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali di lain waktu. Saya Ahmad Abu Hasan Muzaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.